Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya ingin sharing edukasi mengenai ACT Mentorship Core Content Mod 4 yang berjudul Mitigation Block. Ini saya adopsi dari playlist Mod 4, Mod 4 Mitigation Block setelah Other Block. Oke. Saya jelaskan dalam bahasa Indonesia, jadi tolong disimak dengan baik. Oke. Pertama-tama setelah Other Block itu ada yang mirip ya, ada breaker block, rejection block, reclaim ACT other block. Nah, cuma di sini yang mirip itu ada dua ya, mirip ya. Mitigation block dan breaker block. Oke, kita breaker block sebenarnya kita bahas di besok ya, tapi kita akan memberikan perbedaan antara mitigation block dan breaker block. Ini mitigation block sebelah kiri ya. Oke, sebentar. Nah, yang di sini sekarang adalah yang kanan breaker block. Nah, dari sini kelihatan ya perbedaannya di mana. Nah, kalau misalnya breaker block di sini kita lihat ini failure swing ya. Ini failure swing. Kita pakai garis-garis. Nah, kalau misalnya di breaker block itu dia swingnya berhasil seperti ini. Zone sell-nya biasanya kalau breaker block itu dia nggak sampai sini ya, nggak sampai di sini biasanya, nggak sampai di sini, tapi sampainya di sini. Ini breaker block di sini. Oke. Nah, kalau mitigation block dia di sini nih. Nah, ini mitigation block. Ini contoh yang untuk yang sell. Nah, kalau yang bullish gimana? Tinggal dibalik aja ya. Tinggal dibalik aja. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk yang bullish, untuk breaker block. Nah, kalau yang di kiri untuk yang mitigation block, dia pasti gagal swing ya. Turun, gagal berbentuk swing ya. Terus dia naik ya. Nah, biasanya di sininya itu yaitu ada candle bearish engulfing ya kalau dia dipecah. Nah, kita akan langsung ke contoh ya. Oke. Kita akan contohkan langsung dua antara mitigation block dan breaker block. Oke. Pertama kita akan contohkan dulu breaker block. Oke, breaker block. Ada contohnya ya, banyak ya. Sebentar, kita akan memberikan contoh yang breaker block. Waktu itu saya dapat buy banyak di sini. Nah, di sini kita lihat. Ini breaker block. Di sini kita lihat. Nah, ini dia sweep ya, break body malah. Oke. Nah, kemudian dia memecah kuat di sini. Boom. Aduh, salah simbol. Boom. Nah, naik kenceng ya. Nah, ketika dia turunnya itu nggak sampai sini ya. Nggak sampai sini ya. Nah, cuman sampai di sini doang nih. Nah, ini breaker block ya. Beda dengan mitigation block. Nah, coba kita akan bahas mitigation block ya. Teman-teman harus backtest ya kayak gini ya. Nah, di sini kita lihat. Yang continuation aja ya. Continuation. Di sini kita lihat. Dia sempat turun sini. Turun ya, continuation. Dia gagal swing di sini ya. Gagal swing dan dia sampai sini doang. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada other block bearish ya di sini. Dipecah nih. Boom. Nah, berhasil dipecah. Zone buy kita di sini. Ketika dia balik ke bawah. Ketika dia balik ke sini. Zone buy kita. Nah, ini saya masih backtest ya. Saya juga belum lama ya, baru 5 bulan kalau nggak salah saya backtest. Belum lama lah. Nah, ini adalah teori mitigation block ya. Dia gagal swing. Kalau di breaker block mungkin dia kayak gini ya. Boom. Nah, gitu ya. Kalau di sini kan dia failure swing dulu ya. Sweep. Nah, ini dia gagal swing di sini. Nah, baru dia ngebreak ke atas. Oke. Saya perjelas. Nah, ini gagal swing, baru dia naik. Nah, di sini area buy kita. Nah, ini untuk mitigation block. Saya jarang ya pakai ini ya. Saya tuh seringnya pakainya breaker block ya. Kalau mitigation block saya jarang ya. Karena saya lebih nyaman dengan breaker block. Nah, ini contoh ya. Di sini kita lihat sangat jelas sekali contoh other block bearish yang dipecah. Di sini dia failure swing. Nah, ini contoh mitigation block. Oke ya. Sangat singkat videonya. Mohon maaf saya nggak bisa bikin video panjang karena emang ini videonya singkat. Nggak perlu lama-lama ya. Buat teman-teman semua silakan ya, kalau yang mau backtest
silakan dicari-cari di sini datanya. Setelah punya data dikumpulkan terserah teman-teman caranya gimana. Kalau saya sih biasanya saya kumpulkan itu di Telegram ya. Saya simpan screenshotnya dari time frame berapa, di tanggal berapa gitu ya. Kalau saya seperti itu. Kalau misalnya untuk mencari data untuk belajar seperti ini ya. Jadi kita tuh harus punya gambar ya atau data. Jadi kita ketika pola itu muncul kita bisa bandingkan dengan data yang kita punya gitu ya. Entah itu profit atau enggak itu soal probabilitas. Dan perlu diketahui nggak ada probabilitas yang 100%. Kalau ada yang bilang 100% orang itu pasti penipu. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.